Saya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul bahasa kasih kita kepada Tuhan. Fokusnya hanya kita melulu atau kebutuhan kita. Kita harus belajar gimana mengasihi Tuhan. Terbalik, kita konsentrasi ke atas. How do we love God? Bukankah perintah Allah yang pertama bukan kasih dirimu sendiri? Gak pernah itu menjadi perintah Tuhan. Perintah nomor 1 adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi kalau kita fokus ke Tuhan ya, malahan banyak perkara-perkara sorga terjadi. Tahu nggak, jikalau Yesus ditinggikan, salibnya ditegakkan, dia akan menarik semua orang untuk datang. Tingkap-tingkap langit justru terbuka kalau kita tidak memintanya. Tapi jikalau fokus hati kita, konsentrasinya dalam merapat mendekat pada Tuhan, malah kita memperoleh segala-galanya. For whoever has Jesus, he has everything. Siapa yang punya Yesus, dia punya segala sesuatu. Tuhan itu betah di dalam hidup orang yang me-welcome dia. Karena Tuhan bukan maling yang masuk tanpa diundang. Tuhan itu selalu mengetuk pintu. Pernah kan kita lihat sebuah gambar atau mungkin di toko buku Kristen kan juga ada seperti itu. Gambaran Yesus mengetuk pintu. Tuhan Yesus itu begitu. Lain dengan roh jahat. Tiba-tiba aja seseorang kesurupan. Roh Kudus nggak begitu. Roh Kudus itu permisi dulu, sekalipun dia yang punya segala sesuatu. Waktu penciptaan, dia melayang-layang di atas bumi. Tetapi Tuhan itu selalu menunggu welcome kita. Tuhan itu suka sekali tinggal bersama dengan orang yang welcome dia. Makanya jangan keraskan hati, minta Tuhan lembutkan senantiasa, agar Yesus mau tinggal di dalam diri kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh dikenan sama Allah, fokus sama Tuhan, berkaca, bercermin dengan kebenaran, imanmu akan bertumbuh dengan sehat. Kalau kita mau mengasihi Tuhan itu jangan esok hari, someday I will serve the Lord. Suatu hari aku akan melayani Tuhan. Nggak bisa, hari ini, this is the day that the Lord has made. Hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mau syukur itu jangan esok, jangan nanti. Kalau sudah diberi itu, diberi ini. Kalau sudah lewat dari masalah, syukur itu sekarang. Mau mengasihi Tuhan itu sekarang, mau melayani itu Tuhan itu sekarang. Tapi aku masih muda, aku masih mau bahagia. Siapa bilang melayani Tuhan nggak bisa happy? Malah justru, holy itu pasti lanjutannya happy. Sebab orang yang menjaga kekudusan pasti puas batinnya tanpa tuduhan. Jangan berkata nanti, karena nanti nggak tentu ketemu sama Tuhan. Apa sih garansi kita hidup besok pagi? Nggak ada jaminan. Bahkan nggak ada jaminan 1 menit ke depan. Tiba-tiba kalau kita kena serangan jantung lalu meninggal gimana? Nggak ada orang yang tahu. Ada orang tidur, nggak bangun lagi kok. Nggak ada sakit gimana, nggak mengerang. Udah. Nggak melihat matahari gitu aja keesokan hari. You can never know. Kalau kita mau mencintai Tuhan, now, mau mengasihi Tuhan sekarang, tidak ada selalu kesempatan untuk mengasihi Tuhan. Ambil setiap kesempatan itu, bahasa kasihmu itu penuh. Gimana how to love God? How to love God. Yang pertama, bahasa kasih kita kepada Tuhan, nomor 1 tuliskan, ya, tidak perhitungan dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan perhitungan. Orang yang berkata, aku melayani Tuhan kok diizinkan ini terjadi. Itu orang melayani bukan dari kasih. Percumalah, kata Paulus di 1 Korintus 13. Sekalipun kalau kita memberi tubuh kita untuk dibakar demi Kristus. Kalau kita tidak punya kasih, kita seperti tong kosong nyaring bunyinya, seperti gemerincing saja, tanpa makna. Jikalau kita punya segala pengetahuan, berbicara di dalam bahasa malaikat, jikalau tidak punya kasih, semua itu sia-sia. Orang yang punya kasih, orang yang mengasihi Tuhan, bahasa kasih kepada Tuhan itu bunyinya begini, tidak perhitungan. Sebab kasih itu agape love, itu tanpa pamrih. Seperti kasih Yesus ke kita kan tidak ada pamrih. Buktinya Tuhan mengasihi banyak orang yang masih belum mau kenal Tuhan. Tidak sedikit pula yang mati binasa menolak Kristus sampai kuburan. Tuhan tetap mati kan bagi orang-orang itu. Buktinya Tuhan mati bagi mereka. Kalau mereka terima Yesus kan mereka juga diampuni kan. Berarti Tuhan mati untuk mereka, berarti berlaku darahnya. Berlaku darahnya bagi orang-orang ini. Tapi ada aja orang-orang yang tetap menolak Tuhan. Kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu enggak begini, tunjukkan dulu, wait and see. Setelah itu baru aku mencintaimu. Kasih itu enggak melihat outcome, result, hasil akhirnya. Kasih itu diberikan di depan, cuma-cuma. Kalau kita melayani Tuhan juga
pakai kasih yang sama, yaitu agape love. Sekalipun kita dari sisi sini masih belajar mengasihi Tuhan pelan-pelan. Kalau Tuhan udah lengkap dan sempurna kasihnya atas kita tidak boleh berkata, kalau aku melayanimu, kenapa kau izinkan ini terjadi? Kenapa hidupku susah? Kenapa orang memperlakukan aku begini? Nah, berarti pelayanan selama ini bukan karena kasih, tapi karena pamrih. Trading dong sama Tuhan. Itu bukan bahasa kasih. Itu bahasa kemunafikan, itu bahasa pura-pura. Hati-hati ya. Banyak di antara kita berkata, Lord, I love you, Tuhan, aku mengasihimu. Itu ciuman Yudas. Di balik itu ada nilai tukernya. Itu seperti penggadaian atau seperti money changer atau seperti kios tukar uang, mata uang asing ke mata uang negara sendiri. Kayak begitu. Jangan pernah perhitungan dengan Tuhan. Aku udah kasih waktu sama Tuhan. Mana berkatnya? Aku udah mengasihimu begini begitu. Tidak boleh perhitungan. Yesus tahu, sama Tuhan itu tidak boleh pamrih. Karena Tuhan udah mati cuma-cuma untuk kita. Itu kita nggak bisa beli forever and ever. Amin. Mau saleh, sesaleh apapun nggak bisa masuk surga karena kesalehan. Kalau kita hari ini diampuni cuma-cuma, udah Tuhan nggak perlu kasih mujizat lagi, no bonus. Sudah harusnya kita bersyukur tidak pernah kena sengatan lautan api. Ya, tidak perhitungan dengan Tuhan tua. Tuhan sebagai tolak ukuran di setiap keadaan. Standar Tuhan ya, bukan standar kita. Karena itu jangan kemukakan terus what you think. What you think is not important. What I think is not important. Bukan apa yang kita pikirkan yang penting. Jangan kita kemukakan menurut aku. Jangan-jangan nanti malaikat berkata, siapa yang tanya? Siapa yang tanya? What we think, apa yang kita pikirkan, tidak penting sama sekali. Jadi jangan kemukakan what you feel, what you think. Jadikan standar Tuhan tolak ukuran di setiap keadaan. Karena itu apa yang ditinggikan sama manusia nggak tentu dimuliakan oleh Allah. Bahkan apa yang direndahkan oleh orang, bisa-bisa. Itu yang Tuhan pilih. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Tuhan memilih mereka yang biasa untuk mempermalukan mereka yang merasa bijaksana. Tuhan memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Hati-hati, jangan nilai segala sesuatu menurut dirimu lagi. Jadikan Tuhan, firman Tuhan ini jadi pedoman dan Roh Kudus yang membimbing kita melalui firman. Segala sesuatu mulai hari ini tolak ukurnya adalah sisi kiri, sisi kanan. Firman dan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman. Firman dan Roh Kudus dan firman. Oh, terus menerus roh dan kebenaran. Orang yang mencintai Tuhan tidak akan memberhalakan logikanya sendiri. Yang ketiga, segala sesuatu ujung-ujungnya adalah untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan, ingatlah 5 jari ini. Katakan pada diri sendiri, I do it for him. Whatever it is. Kalau kita mau mengampuni orang lain, I do this for him. Aku lakukan ini untuk dia. Saya lakukan ini untuk Yesus. 5 jari ini. Ingat setiap kali angkat tangan. Kalau saya kerja giat sekalipun saya tidak diberikan pujian, nggak dikasih promosi naik gaji, saya akan lakukan sebaik-baiknya, tidak mencuri, tidak korupsi waktu. I do this for him. Kalau hari ini kita disalah mengerti, tapi tetap berbuat kebenaran, memberkati, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, I do this for him. Saya pelayanan, tapi kayaknya doa saya sendiri belum dijawab-jawab, mujizat belum tiba. Nggak apa-apa, semua yang kau lakukan itu pelayanan itu, mujizat kan adalah perlakuan Tuhan atas kita. Itu urusan Tuhan, Tuhan daulat. Tapi apa yang kita lakukan untuk dia, I do this for him. Aku lakukan untuk dia. Anda sekolah, study really hard, belajar benar-benar, ya kan? Sementara teman-teman yang lainnya nyontek gitu aja dapat nilai yang bagus. Anda jujur, pokoknya dapat nilai yang Anda memang sanggup dapatkan, tapi itu fair, itu dari hasil usaha jeripayamu sendiri. Ingatlah, I do this for him. Ketika Anda berkata tidak pada dosa, menolak semua godaan, I do this for him. Ujung-ujungnya semua adalah untuk Tuhan. Segala sesuatu di hidup kita, we're doing it for him. Kita lakukan untuk dirinya, untuk Tuhan Yesus.